Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya, Saiful Kowi, dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kalimat efektif dan juga peranannya dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Selamat menyaksikan. Kalimat efektif memainkan peran penting dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan ciri-ciri dan syarat-syarat tertentu agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca ataupun pendengar. Peran kalimat efektif dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar diantaranya adalah menyampaikan gagasan dengan tepat. Kalimat efektif membantu dalam menyampaikan gagasan atau pikiran dengan jelas dan tepat. Dengan menggunakan kalimat efektif, penulis atau pembicara dapat mengungkapkan ide-ide mereka secara terstruktur dan mudah dipahami oleh orang lain. Yang kedua adalah menghindari ambiguitas. Kalimat efektif membantu menghindari ambiguitas atau kebingungan dalam pemahaman. Dengan menggunakan kalimat yang tepat dan jelas, penulis atau pembicara dapat menghindari penafsiran yang salah atau tidak sesuai dengan maksud yang dimaksudkan. Peran selanjutnya adalah meningkatkan keterbacaan. Kalimat efektif juga meningkatkan keterbacaan teks atau kejelasan dalam percakapan. Dengan menggunakan kalimat yang terstruktur dengan baik, pembaca atau pendengar dapat dengan mudah mengikuti alur pemikiran dan memahami informasi yang disampaikan. Peran yang keempat adalah mengikuti kaidah bahasa. Kalimat efektif mengikuti kaidah bahasa yang baik dan benar, termasuk tata aturan ejaan yang berlaku. Dengan memperhatikan kaidah bahasa, penulis atau pembicara dapat menggunakan kalimat yang sesuai dengan norma bahasa Indonesia. Peran kalimat efektif yang kelima dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah menggunakan diksi yang tepat. Kalimat efektif menggunakan diksi atau pemilihan kata yang tepat, yaitu dengan memilih kata-kata yang sesuai. Penulis atau pembicara dapat mengungkapkan gagasan mereka dengan lebih akurat dan menghindari kebingungan dalam pemahaman. Selain itu, masih banyak peran-peran kalimat efektif dalam penunjang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, mari kita kenali bersama apa sih yang disebut kalimat efektif, seperti apa contohnya, dan apa saja ciri-cirinya. Baik, saya akan jelaskan. Kalimat efektif harus memenuhi unsur-unsur yang penting yang harus ada dalam setiap kalimat, yaitu subjek dan predikat. Subjek adalah orang, hewan, atau benda yang melakukan tindakan dalam kalimat, sedangkan predikat adalah kata kerja yang menyatakan tindakan yang dilakukan oleh subjek. Dengan adanya subjek dan predikat, kalimat dapat memiliki struktur yang lengkap dan jelas. Kemudian, untuk mengetahui apakah kalimat yang kita gunakan termasuk kalimat efektif atau bukan, berikut ciri-ciri kalimat efektif yang perlu kita ketahui dan pahami. Yang pertama adalah kepaduan. Kalimat efektif harus memiliki kepaduan. Artinya, informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah dan tidak bertele-tele. Hindari pengulangan subjek kalimat, penggunaan kata-kata yang tidak perlu, serta penambahan kata seperti daripada atau tentang di antara predikat kata kerja dan objek penderita. Ciri yang kedua adalah kesejajaran. Kalimat efektif harus memiliki kesamaan bentuk kata atau makna yang dipakai dalam kalimat. Hindari penggunaan kata-kata atau frasa yang tidak perlu, pengulangan yang berlebihan, serta penggunaan sinonim yang berlebihan.
Ciri kalimat efektif yang ketiga adalah kehematan. Kalimat efektif harus menggunakan kata-kata dengan hemat. Artinya, hanya menggunakan kata-kata yang bermanfaat dan penting bagi pembaca atau pendengar. Hindari pengulangan subjek kalimat, penggunaan kata-kata yang tidak perlu, serta penggunaan kata depan dari dan daripada. Contoh kalimat efektif diantaranya adalah saya pergi ke toko dan membeli buku. Kalimat ini memiliki struktur yang paralel karena menggunakan kata kerja pada kedua klausa. Contoh yang kedua adalah dia adalah seorang dokter yang berpengalaman, berdedikasi, dan berkompeten. Kalimat ini memiliki kesepadanan struktur karena menggunakan kata sifat pada ketiga klausa. Dan contoh yang terakhir adalah Andi membicarakan pengalaman liburannya. Kalimat ini merupakan contoh kepaduan karena tidak menggunakan kata tentang di antara predikat kata kerja dan objek penderita. Penggunaan kalimat yang efektif dalam proses komunikasi sangat diperlukan agar tujuan dari penyampaian komunikasi tersebut atau pesan yang ingin disampaikan tersampaikan dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, perlu kita pahami bersama tentang ciri-ciri contoh kalimat efektif dan penerapannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.